Nah, sekarang bagaimana kemudian lek imame kentut? Nah, begitu dapat 1 rakaat waladolin amin, imame kentut, imame sing ketut, piye sampean? Enek sing maju gantikan imam. Cara gantikannya bagaimana? Cara gantikannya yang di belakang imam secara otomatis harus menggantikan satu. Yang kedua, boleh kita munfarid atau mufarrokoh. Munfarid itu berniat sholat sendiri. Kalau seandainya yang di belakang imam ini makmumnya makjolas. Tahu makjolas? Nggak ngerti jadi imam. Makanya imam itu selalu disunahkan untuk menghadap makmum sebelum mulai sholat. Itu sebenarnya sedang menginfeksi barisan. Di belakang imam ini harus juga jadi imam. Kenapa? Suatu saat ada insiden, dia bisa menggantikan. Makanya jangan anak kecil. Di sini ada badalnya imam. Dulu pernah di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sholat subuh ditikam dari belakang kemudian pingsan. Maka sebelum pingsan, Umar bin Khattab menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Caranya pun jangan juga langsung begini bu, jalannya ada caranya. Kenapa? Kalau sampai bergerak 3 kali bagian tubuh yang besar, maka batallah sholat. Jalannya bagaimana? Jalannya begini, 2, 3. Tapi kalau begini itu 3 kali. Itu ada ulama mengatakan 1, 2, 3. Itu 3 kali, nggak boleh. Makanya 1, 2. Maju. Penak lek ngadeg. Saiki lek sujud ngentut. Imame pas sujud ngentut piye bu? Entute ora krungu tapi mambu. Ayo piye lek gantikan ini bu? Apa ada nginceng-nginceng roleh? Makmume nginceng kok suwi men iki piye? Sing payah meneh lek imame makjolas pula. Yang pernah saya ceritakan itu kan ada 4, satunya jadi imam, 3-nya jadi makmum. Yang 1 makmumnya kentut, yang 1 ngomong sholat nggak boleh kentut, batal nggak? Batal. Terus kemudian yang 1 ngomong sholat nggak boleh ngomong, batal nggak? Batal. Imamnya kembali ke belakang, aku orang ngomong, bodoh wae, gogoh begawo. Jadi ibu jangan sepelekan saiki piye bu, sapa sing ngerti iki? Umpama imame batale pas sujud, piye lek ganti? Apa sing mburi sujud berangkang? Gak perlu aku. Piye bu, berangkang apa ngadeg? Ayo berangkang apa ngadeg? Ngadeg. Makmume piye makmume? Makmume piye makmume? Umpama makmume berangkang kabeh nang ngarep ngono. Salatnya bubar. Terus waktu duduk iftiras, imame batal, kabeh krungu. Piye? Apa terus maju waktu duduk kuwi? Piye jajal? Yo urung tau mulai terjadi batal sampean kabeh kuwi. Piye carane imam batal waktu sujud, gantikannya kayak mana? Merangkak koyo kodho ngono kae.
Nah, imam yang batal saat sujud harus berani mengakui batalnya. Lalu kemudian dia pakai isyarat, boleh menepuk bahunya orang yang ditunjuk jadi menggantikan dia. Nah itu. Kenapa? Karena Muawiyah saat sholat subuh pernah ditikam sampai meninggal oleh musuhnya. Itu Muawiyah nggak sempat lagi menunjuk siapa yang jadi wakilnya. Lalu ketika itu umat infirad, munfarid. Apa munfarid? Sholat niat sendiri-sendiri. Terjadi juga di zaman Muawiyah. Muawiyah saat kemudian ditusuk oleh musuhnya meninggal dan gak sempat menunjuk siapa jadi imam penggantinya, maka kemudian di sini ada dua pendapat. Kalau sampai imam tidak menyuruh siapa yang jadi wakilnya untuk menggantikan imam, maka boleh sholat munfarid, boleh sholat meniat sholat sendiri, diselesaikan sholat sendirinya. Tetapi mazhab Syafi'i merekomendasikan walaupun imamnya tidak menyuruh untuk digantikan karena dia berhalangan, maka sebaiknya jamaah tetap dilanjutkan. Bagaimana caranya? Ketika memang imam tidak menunjuk karena dia sudah meninggal misal, maka ada makmum yang lurus dengan imam berinisiatif untuk menggantikan imam. Caranya bagaimana? Dia kemudian takbir intikal untuk duduk atau untuk berdiri. Tinggal sujudnya itu sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Misal sujud yang kedua berarti Allahu Akbar untuk berdiri. Tetapi makmum tadi masih di barisan makmum. Yang makmum jadi imam tadi masih di barisan makmum. Setelah berdiri sambil baca Fatihah, misal memang masih baca Fatihah, sambil baca Fatihah dia berjalan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik. Jadi menggantikan majunya bukan waktu sujud tapi waktu berdiri. Ini jawabannya, Bu. Ingat, Bu, ya, ojo berangkang koyo kodo. Ini salah besar. Begitu juga ruku, begitu juga dalam keadaan duduk. Waktu duduk kok imamnya kemudian batal, maka imam harus mau mengakui. Kenapa? Kalau sampai dia meneruskan, maka dia yang berdosa. Makmumnya dosa enggak? Misal nih imamnya kentut, tapi dia enggak mengakui dirinya kentut. Misal nih, ini yang dosa siapa? Imam yang merasa kentut tapi enggak mengakui kentutnya. Makmumnya sah enggak sholatnya? Sah. Orang ngerti ya. Nah ini, Bu. Jadi itu ya, Bu, ya, caranya begitu. Jangan berangkang, tetap berdiri. Rukuk juga begitu, selesaikan dulu rukuknya, kemudian dia i'tidal, baru berjalan ke depan, terus takbir untuk sujud. Kalau itu batalnya di tempat